Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Juliana. Pada hari ini saya akan membawakan podcast dengan tema bioteknologi konvensional. Di sini saya akan mengundang 3 orang teman saya yang akan membahas tentang pembuatan keju. Izinkan saya memperkenalkan 3 teman saya terlebih dahulu. Di samping saya ada Siti Sadila, Ahtar, dan Sultan Alamsyah. Anda lakukan untuk kegiatan praktek bioteknologi kali ini? Yang akan kelompok kami lakukan pada kesempatan praktek bioteknologi konvensional kali ini adalah melakukan percobaan pembuatan bahan makanan keju. Apa itu makanan keju dan bagaimana bisa tercipta dari sebuah susu? Jadi keju ini merupakan salah satu makanan yang terbuat dari fermentasi susu. Dari fermentasi susu ini menghasilkan suatu endapan yang selanjutnya akan ditambahkan beberapa mikroorganisme yang akan menjadi sebuah makanan yang selama ini kita kenal, yaitu keju. Mikroorganisme apa saja yang terlibat dalam pembuatan keju? Mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan keju ada 2, yaitu bakteri Lactobacillus dan Bifidobacteria. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan saat membuat keju dan bagaimanakah langkah-langkah pembuatan keju yang siap dikonsumsi? Alat dan bahan yang akan kami gunakan pada kesempatan hari ini pada proses pembuatan keju meliputi 1 liter susu sapi, kemudian ada saringan bersih, serbet bersih, 1 buah aluminium foil, 1 buah panci, kemudian cuka dan garam secukupnya. Adakah hal yang perlu diperhatikan selama pembuatan keju dilakukan? Ya, tentu ada, yaitu gunakan susu segar dan berkualitas dan juga gunakan alat dan bahan yang steril. Lalu pastikan tangan selalu bersih. Adakah ciri-ciri yang menandakan keju tersebut masih layak dikonsumsi? Kita dapat mengenali ciri-ciri keju yang masih layak dikonsumsi dengan melihat dari warnanya. Jika warna keju tersebut masih kuning ataupun kuning tua, maka keju tersebut masih layak untuk dikonsumsi dan masih belum terkontaminasi oleh bakteri lain. Jika ciri-ciri tersebut menandakan keju berkualitas, lantas bagaimana ciri keju yang sudah tidak layak konsumsi? Jika keju tersebut sudah tidak layak konsumsi, maka terdapat bercak ataupun noda yang kehitaman ataupun kecoklatan yang menandakan bahwa si keju tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri lain yang sifatnya beracun. Adakah manfaat yang diperoleh oleh tubuh kita jika rutin mengkonsumsi keju secara rutin dan dengan porsi seimbang? Menurut saya akan ada manfaat yang dapat kita peroleh dari mengkonsumsi keju secara rutin, teratur dan pastinya seimbang dengan porsi yang cukup. Yang pertama itu menyehatkan tulang dan gigi, kemudian meningkatkan kinerja dari pembuluh darah dan mengontrol tekanan darah yang tinggi. Sebelum menutup tanya jawab, adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Menurut saya tentu saja ada. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya jika teman-teman yang lain ingin membuat makanan keju, usahakan memakai bahan-bahan yang sudah disteril terlebih dahulu karena ditakutkan akan tercampur atau tercemar oleh mikroba lain sehingga hasil dari keju nanti bisa menjadi tidak layak konsumsi. Kemudian setelah itu selalu menggunakan bahan-bahan yang masih baik kualitasnya dan juga masih segar seperti susu segar dan lain-lain. Kesan yang ingin saya sampaikan sendiri adalah bahwasanya kita harus lebih mengenal lagi berbagai macam produk-produk bioteknologi konvensional yang lainnya. Karena menurut saya pribadi bukan hanya keju saja yang dapat dikembangkan dengan penggunaan mikroorganisme lainnya. Maka dari itu kita juga harus mempelajari makanan lain yang dibuat dengan menggunakan mikroorganisme tertentu.